Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keturunan beliau anak-anak yang salihin, yang salihat, amin amin ya rabbal. Tak lupa yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Kadus, dan seluruh daripada jajaran pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita, para asatid, para kiai, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam salah satu acara yang insya Allah acara ini diturunkan banyak keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga barokahnya kita duduk di dalam majelis ini, Allah permudah semua urusan-urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benerang, yakni agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ada nikmat-nikmat yang paling agung, nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, seorang nabi yang menjadi lambang kemuliaan, lambang keselamatan, bahkan bagi para nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan lambang kemuliaan, lambang keselamatan bagi para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana ketika kita melihat Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh malaikat untuk memberikan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihi, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh malaikat
untuk sujud kepada Nabi Siapa yang suruh sujud? Malaikat. Malaikat adalah makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tapi meskipun malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia, tetap Allah perintahkan malaikat untuk sujud, memberikan salam penghormatan kepada Nabi dan Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam. Allah berikan pengetahuan kepada Nabi Adam. Dengan Nabi Adam mengerti semua bahasa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan beliau. Jika kita lihat kenapa Allah muliakan Nabi Adam, sehingga para malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Jawabannya karena di dalam sulbi Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tahu dari Nabi Adam inilah akan muncul seseorang yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Allah muliakan Nabi Adam. Bahkan seluruh malaikat yang sangat mulia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, sebab di dalam diri Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan seorang nabi yang mulia, nabi yang sangat sabar, Bu. Nabi Nuh itu beliau dakwah ilallah, mengajak umat untuk kembali kepada Allah selama 900 tahun. Berapa? 900 tahun dakwah ilallah, mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Jadi luar biasa. Umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau dibandingkan dengan kita, ya kita nggak ada apa-apanya. Kalau umat terdahulu umur 300 tahun meninggal ditangisi, Pak. Ya Allah, si enom wis mati. Sekarang umur 300 tahun, ya paling tua ya, rekor luar biasa. Jangankan 300 tahun, Bu, 90 tahun atau 80 tahun untune wis entek rompok kabeh. Jadi tidak bisa kita bandingkan usia umat daripada Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kepada umatnya untuk kembali kepada Allah selama 900 tahun. Akan tetapi dikarenakan umat tidak mau merespon daripada ajakan Nabiullah Nuh, tetap tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah turunkan malapetaka kepada umat Nabiullah Nuh alaihi. Apa bala yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan adalah banjir bandang, Bu. Banjir bandang yang luar biasa, yang menenggelamkan seluruh dunia. Bukan cuma satu desa, satu kampung, satu kabupaten, satu dunia semuanya tenggelam. Luar biasa. Nabiullah Nuh alaihi salam beserta rombongan cuma naik kapal yang terbuat dari kayu, tapi tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Banjir yang sangat hebat yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa kanal maujukal jibal, ombaknya seperti gunung. Kita naik kapal feri, ombaknya 5 meter saja sudah luar biasa bingungnya, apalagi 10 meter. Kata Allah Ta'ala, ini bukan 10, bukan 5 meter, tapi ombaknya seperti gunung. Dan kapalnya Nabiullah Nuh kapal yang sederhana, belum ada teknologi seperti sekarang, kecanggihan mesin belum ada, Pak. Tapi tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Apa sebab? Kenapa Nabiullah Nuh diselamatkan oleh Allah? Karena Allah Ta'ala tahu di dalam diri Nabi Nuh, di dalam sulbi Nabiullah Nuh alaihi salam
terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah Ta'ala tahu dari Nabi Allah Nuh inilah akan muncul manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammadnya belum lahir, Pak. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tapi Nabi Muhammad sudah menjadi lambang kemuliaan dan lambang keselamatan bagi para nabi terdahulu. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim itu seorang nabi yang sangat hebat, Pak. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika di malam hari bingung siapa gerangan Tuhannya, karena Nabi Ibrahim tahu, Pak, pada saat zaman beliau orang-orang masyarakat sekitar itu menyembah kepada berhala, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau mengatakan kepada Azar, di dalam Al-Qur'an bahasanya ayahnya Nabi Ibrahim, tapi itu bukan ayah beliau, tapi bapak angkatnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapak angkatnya yang bernama Azar, mengatakan, "Wahai bapak, saya melihat kamu menjadikan berhala, menjadikan batu sebagai itu. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sehingga Nabi Ibrahim bingung, terus siapa Tuhan kita? Ketika malam hari Nabi Ibrahim alaihi salam melihat bintang. Ketika melihat bintang yang sangat indah, beliau mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Tuhan saya." Falamma afala, ketika hilang, ketika ganti menjadi siang, bintangnya hilang, Bu. Kata Nabi Ibrahim, "Qala la uhibbul afilin." Saya tidak suka memiliki Tuhan yang bisa hilang, artinya tidak selalu ada, terikat dengan waktu. Saya tidak mau ada Tuhan seperti ini. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada bulan, mengatakan, "Ini adalah Tuhan saya." Falamma afala qala inni bari'un mimma tusyrikun. Akan tetapi ketika siang hari, bulan pun menghilang. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, "Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar." Falamma afalat qala inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika melihat matahari, Bu, mengatakan, ini baru Tuhan saya. Di antara bintang dan bulan, matahari lebih besar, lebih bercahaya. Ini Tuhan saya. Tapi ketika malam hari, mataharinya hilang lagi. Kemudian dari sana diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Ibrahim dikisahkan ketika itu melihat Raja Namrud, raja yang sangat zalim yang hidup di zaman beliau, dengan kaumnya menyembah berhala, gemes, Pak. Kok iso ono uwong nyembah watu, nyembah berhala, nyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara,
tidak bisa mendengarkan, apalagi memberi manfaat. Sesuatu yang kayak gini kok disembah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam satu ruangan yang isinya adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya beliau. Ketika masuk ke dalam tempatnya berhala-berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam ambil kapak, Bu. Kapak berhala-berhala itu kepalanya dihancurkan satu-satu sampai ada satu yang paling besar berhalanya. Kapaknya ditaruh di tangannya berhala yang paling besar. Ketika keesokan harinya raja dengar kabar kalau berhalanya kepalanya dihancur, ngamuk rojo. Sehingga dikatakan, siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang berani menghancurkan kepala berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita? Maka mengatakan, tidak mungkin ada yang melakukan ini kecuali Ibrahim. Kenapa? Karena hanya Nabi Ibrahim yang menentang kaumnya untuk menyembah berhala. Dipanggil Ibrahim, kamu menghancurkan ini. Katanya Nabi Ibrahim, apa, Bu? Loh, Raja, bukan saya yang menghancurkan. Lo terus siapa? Yang menghancurkan berhala yang paling besar. Itu buktinya kapaknya di tangannya berhala yang paling besar. Maka rajanya mengatakan, oh, kamu ini gak waras. Kamu ini Kenapa? Mana mungkin batu, patung, berhala bisa gerak menghancurkan patung-patung yang lain. Katanya Nabi Ibrahim, sing gendeng sopo? Yang gila siapa? Saya atau kamu? Sudah tahu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa menerima doa, nggak bisa mengabulkan hajat, kok masih disembah? Sekarang siapa yang gila? Oh, ngamuk Raja Namrud. Ngamuk, akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Apa hukumannya? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup. Dikatakan saking besarnya api untuk membakar Nabi Ibrahim itu, Pak. Nabi Ibrahim itu tidak dilempar dengan orang-orang, dengan manusia dilempar gini, nggak bisa. Apa sebab? Saking besarnya apinya, manusia mendekat nggak kuat, terlalu panas. Sehingga dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar pakai manjanik, apa, ketapel yang besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam keadaan telanjang bulat, diudoi, dibakar hidup. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah abadikan, Allah berfirman, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu sejuk dan jadilah kamu keselamatan untuk Ibrahim. Subhanallah, ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang sangat besar, beliau tidak terbakar. Justru beliau merasa sejuk dan merasa nyaman di dalam api. Diselamatkan oleh Allah. Bahkan kalau beliau lapar, langsung turun makanan dari surga. Luar biasa. Dibakarnya bukan sehari, Bu. Saking besarnya apinya dikatakan Nabi Ibrahim dibakar 7 hari 7 malam. Luar biasa, apinya hebat. Dibakar 7 hari 7 malam, tapi tidak mati, tapi tidak hangus. Diselamatkan oleh Allah. Kenapa Allah selamatkan Nabi Ibrahim? Karena Allah Ta'ala tahu di dalam sulbi Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu karena dari Nabi Ibrahim inilah akan muncul seorang Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi sudah menjadi lambang keselamatan bagi para nabi terdahulu. Semua yang ternisbat kepada Rasulullah pasti akan mulia. Kita lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj.
Ketika itu Nabi Muhammad SAW mau masuk ke dalam satu dimensi yang mana malaikat Jibril tidak bisa masuk. Jadi katakan malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kamu lanjut sendiri. Kata Nabi Muhammad, Jibril, ayo temani saya. Mulai pertama sudah nemeni saya, nyampe sini kok tidak mau nemeni saya. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kalau saya maju selangkah lagi, saya terbakar dengan cahaya Allah. Gak mampu malaikat Jibril. Nabi Muhammad masuk, mampu sampai jumpa dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah menggunakan sandal, Pak. Pertanyaannya, apakah sandalnya lebih mulia dari malaikat Jibril sampai bisa nembus dimensi yang tidak bisa ditembus oleh malaikat Jibril? Jawabannya bukan sandalnya yang mulia, Bu, tapi karena sandal ini nempel dengan kakinya siapa. Karena sandal ini ternisbat kepada manusia yang paling mulia, sehingga sandal ini menjadi lambang kemuliaan. Sampai sekarang pun sandal Nabi Muhammad SAW menjadi lambang kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat lambang trompa itu lambang apa, Pak? Itu lambang apa? Itu lambang sandalnya Nabi. Apakah sandalnya yang mulia? Bukan. Yang mulia yang make, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita pun demikian. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik daripada umat, daripada golongan manusia. Apa sebab? Kalau kita lihat banding-bandingan dengan umat terdahulu, Pak, umur kita jelas kalah. Kalau umurnya kalah, jelas ibadahnya kalah. Karena semakin panjang umurnya, semakin banyak ibadahnya. Umur kita kalah, ibadah kita kalah, fisik pun kita kalah, semuanya kita kalah. Tapi kita menjadi sebaik-baik umat. Apa sebab? Sebab kita ternisbat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sehingga Sahibul Burda beliau mengatakan, bi akramir rusli kunna akramal umami. Sebab kita memiliki sebaik-baik nabi, nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Kata Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu hadirin hadirat rahimakumullah, ayo kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bagaimana caranya cinta sama Rasulullah? Kan kita nggak hidup satu zaman sama beliau. Kalau dulu sahabat cinta sama Rasulullah wajar. Apa sebab? Sebab para sahabat ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ketemu. Maka bagaimana caranya? Caranya dengan kita duduk di dalam majelis-majelis yang mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan majelis maulid semua isinya awal akhir menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Diadakan majelis maulid ini tujuannya apa, Pak? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diadakan maulid itu baik itu maulid berzanji diba, maulid situ duror dia ulame atau burdah atau lain sebagainya. Apa tujuannya? Kata Habib Ali Habsyi, tujuannya dua diadakan maulid. Apa yang pertama? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nurin mubin. Kata Habib Ali Habsyi, yang pertama tashwiqan lis-sami'in, agar yang mendengarkan maulid menjadi rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena maulid awal akhir isinya cerita Nabi Muhammad. Dan kita nggak bisa cinta kepada Rasulullah sebelum kita mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, tak kenal maka tak sah. Nggak bisa kita cinta sama Rasulullah sedangkan kita nggak tahu Rasulullah itu seperti apa.
Dan majelis-majelis maulid itu isinya menceritakan Rasulullah. Insya Allah barokah kita mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW. Di dalam hati kita diberikan kecintaan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, baru akan timbul rindu kepada Rasulullah. Kalau sudah rindu, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat dengan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal. Tujuan kedua diadakannya maulid, kan kita hadir maulid biar cinta Rasulullah. Kalau orang sudah cinta sama Rasulullah berarti nggak perlu hadir maulid. Nggak seperti itu. Kata beliau, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tujuan kedua, kalau orang itu sudah cinta sama Rasulullah, duduk dalam majelis maulid sebagai penghibur hatinya. Karena seseorang pasti bahagia ketika mendengarkan cerita kekasihnya. Kita cinta sama seseorang, seumpama kita punya anak, ya, insya Allah kalau orang tuanya waras pasti cinta sama anaknya. Ini sebagai contoh saja, anaknya mondok, kita sudah cinta. Ada orang datang kepada kita cerita, Masya Allah Pak, anak sampean di pondok soleh. Kok bisa? Jam 2 malam yang lain masih tidur, anak sampean bangun sudah tahajud munajat kepada Allah. Kira-kira orang tuanya bahagia apa enggak? Bahagia. Apa sebab? Sebab mendengarkan cerita orang yang dia cintai, yaitu anaknya. Ada orang datang lagi, Pak, Masya Allah anak sampean di pondok luar biasa. Loh kenapa? Anak sampean di pondok akhlaknya bagus, sama yang lebih tua menghormati, sama yang lebih muda mencintai. Kira-kira orang tuanya senang apa enggak? Senang. Apa sebab? Sebab orang tuanya cinta kepada anaknya. Mau berapa kali pun diceritakan tentang anaknya, orang tuanya tidak akan pernah bosan. Apa sebab? Sebab orang tua cinta kepada anaknya. Begitu juga para pecinta Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bosan sampai mati duduk di dalam majelis-majelis yang menceritakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan kita bisa duduk di dalam majelis-majelis yang mengenalkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barakahnya kita duduk di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan barakahnya kita duduk di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan barokahnya Nabi Muhammad Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita anak-anak yang salihin, yang salihat. Mudah-mudahan keluarga kita kelak akan menjadi keluarga yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam telaga haudnya. Mudah-mudahan barakahnya kita duduk di dalam majelis ini. Sebagaimana kita kumpul di dunia, mudah-mudahan kita tidak cuma kumpul di dunia, Allah kumpulkan kita lagi kelak di surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita, bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.